Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqallah faqad faza man ittaqa. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya pada kita semua, sehingga kita bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya melaksanakan perintah-perintah Allah yang semuanya itu adalah merupakan ma'unah, pertolongan dari Allah SWT. Semoga itu semua menjadikan kita sebab mendapatkan husnul khatimah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah sampai kepada usia negara kita yang ke-80 tahun. Kalau kita membaca sejarah kemudian merenungi, tidak ada satu negara pun yang Allah anugerahkan kecuali Indonesia yang luar biasa kayanya. Dulu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada kerajaan-kerajaan dulu. Ada kerajaan Majapahit, ada kerajaan Pajajaran, ada kerajaan Sriwijaya di Sumateranya, ada kerajaan Samudra Pasai. Dan masing-masing kerajaan punya wilayahnya masing-masing. Ya. Ketika itu belum terbentuk yang namanya bangsa Indonesia. Masing-masing saja. Agamanya juga masih agama Hindu. Majapahit Hindu. Kemudian masuklah agama Buddha. Dan terus kemudian masuklah ajaran agama Islam yang dibawa oleh saudagar-saudagar dari Gujarat, kemudian juga dibawa oleh orang Habaib dari Yaman, Hadramaut, kemudian diutus oleh Khilafah Turki Utsmani, baru kemudian masuk agama Islam, memasuki Majapahit, kemudian diterima dengan baik, kemudian berasimilasi, maka luar biasa. Majapahit yang berkerajaan Hindu itu, kemudian ada yang masuk Islam. Dulu ada sinetron yang terkenal, Pak. Di Indosiar itu namanya sinetron Angling Dharma. Dan itu menceritakan tentang perjalanan kerajaan Majapahit. Terus sampai diikuti sampai ada satu episode di mana ada pendatang dagang yang Islam. Itu ternyata mendapatkan protes gitu ya. Karena benar sejarahnya itu masuk Islam ke situ, diterima, sehingga akhirnya Majapahit kemudian runtuh, kemudian anaknya mendirikan kerajaan Islam, yaitu kerajaan Mataram di Demak. Baru setelah itu berkembang kerajaan-kerajaan Islam, baru muncullah yang namanya hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Datang penjajah Belanda,
dengan misinya seperti glory, gospel, dan gold. Misi mereka itu mencari emas, kemudian menyebarkan agama Kristen. Ya. Kemudian dari situlah maka ada istilah kita ini bangsa yang beragama baru menjadi bangsa yang punya negara. Setelah mayoritas penduduk Indonesia Islam, muncullah perjuangan untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda dan seterusnya. Kalau tidak ada agama Islam yang mengajarkan tentang cinta tanah air, maka mungkin selamanya Indonesia masih dalam kungkungan penjajahan Belanda. Maka kemudian ada sejarah kenapa ketika ada orang berangkat haji, pulang dikasih gelar haji. Ternyata itu adalah merupakan taktik penjajah Belanda. Didata sama dia siapa yang berangkat haji, pulang dikasih gelar haji sebagai tanda nih orang kalau sudah berangkat haji pasti pulangnya mengadakan perlawanan, pemberontakan terhadap Belanda. Hampir semuanya, karena mereka zaman dulu berangkat haji ya lama. Di sana ya ngaji lagi sama syekh-syekh di sana. Maka dulu ulama-ulama besar di Indonesia banyak menjadi ulama-ulama betul besar di Arab Saudi. Dan ketika pulang ke Indonesia, dia mengajarkan tentang bagaimana cinta tanah air, melawan penjajah. Maka dikasih gelar haji, ini tanda ciri ini. Maka luar biasa. Perlawanan-perlawanan banyak yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang muslim. Maka wajar kalau semua umat Islam menghendaki Pancasila itu dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, dari Sabang sampai Merauke semuanya pahlawannya Muslim, Pak. Kecuali beberapa daerah saja. Bahkan penyumbang pertama ketika negara Indonesia baru berdiri, gak punya apa-apa, penyumbang pertama yaitu Kerajaan Aceh. Warga masyarakat Aceh berjuang, berpatungan beli pesawat untuk Indonesia. Emasnya semua dikumpulkan untuk beli pesawat, kemudian menjadi kas buat negara. Itu warga Aceh, Pak. Sekarang udah 80 tahun, kita introspeksi sendiri bagaimana keadaannya. Dan memang sudah akhir zaman, sudah Rasulullah prediksi akan datang di mana suatu saat di umatku sanawatun khadda'at, tahun-tahun penuh tipu daya. Ya. Yang jujur di penjara, yang dusta dibela-bela, disanjung-sanjung, muter-muter nggak karu-karuan, nggak kelar-kelar. Yang jujur di penjara, dimatikan karakternya. Buzzer di mana-mana ada. Sehingga orang yang awam nggak ngerti apa-apa juga ikut terfitnah. Ini zaman fitnah. Ulama-ulama diadu domba, habaib difitnah. Bagaimana mungkin ulama sedunia sudah berfatwa bahwasanya Sada Ba'alawi adalah merupakan keturunan Rasulullah. Gara-gara satu orang, maka orang yang mengikuti dia termasuk orang-orang yang tersesat. Karena ulama sedunia saja mengakui Sada Ba'alawi adalah merupakan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kelihatan mulai adu dombanya, sampai Islam sendiri, orang-orang Islam ingin dipisahkan dari agamanya. Bagaimana caranya supaya terpisah dari agamanya? Supaya biasa aja. Ya dengan tadi ulama-ulamanya diadu domba. Kemudian Sada Ba'alawi difitnah, dihabis-habiskan. Dicaci maki. Orang muslim menghina orang muslim itu
sudah merupakan dosa besar. Ada orang Islam menghina orang Islam yang lain, sudah merupakan termasuk fajir. Apalagi kalau menghina kiai, menghina habaib, luar biasa. Itu salah satu taktik mereka, taktik melemahkan kekuatan umat Islam. Karena umat Islam kalau sudah dikatakan suruh berjihad, sudah berjuang, sudah tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia kecuali kematian. Maka dilemahkan semangat jihadnya. Di kota-kota, di kita saja begini, apalagi di Palestina. Perhatikan Palestina sampai sekarang belum kelar-kelar. Dekat mana kita dengan Arab Saudi, dengan Palestina? Dekat mana kita dengan Mesir? Dekat mana kita dengan Yordania? Maka kewajiban mereka harusnya, karena mereka mendapatkan kekuasaan sebagai raja, sebagai presiden dengan tipu daya Amerika. Ketika orang mendapatkan sesuatu karena bantuan seseorang, maka dia akan terpenjara. Tidak jujur mendapatkannya, dia akan terpenjara. Sampai kapan juga nggak bisa pisah. Maka di sini emang fungsinya seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan kita mendapatkan kemerdekaan ini yang 80 tahun, kita berdoa pada Allah, berharap pada Allah SWT, mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mereka bisa menjalankan amanat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, bukan untuk membela, mengenyangkan golongan. Maka kita kewajiban sebagai muslim adalah berdoa pada Allah, menjaga iman Islam kita hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Maka benar sabda Nabi Muhammad, Islam itu datang dianggap aneh sama orang-orang terdahulu, maka akan berakhir juga nanti aneh. Orang lain udah pada telanjang, kita masih pakai menutup baju kita, menutup badan kita dengan hijab, dengan jilbab. Walaupun di rupa-rupa, udah pakai jilbab bener, pakaiannya ketat, sama aja. Atasnya ditutup, tapi bawahnya, itulah namanya pemahaman yang salah. Ada jilbab, ada hijab, dipandangnya aneh. Mudah-mudahan satu saat Indonesia, bangsanya, negaranya makmur semua. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Karena tidak ada yang putus asa kecuali orang-orang kafir, orang-orang zalim. Harapan kita cuma pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap menjadi orang-orang yang merdeka, merdeka bertauhid pada Allah, merdeka beribadah pada Allah, merdeka dalam membela kebenaran dengan tetap menggunakan akal sehat, adab dan sopan santun. Jangan pernah putus asa. Bahaya kalau sudah putus asa, sudah repot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai kepada bahwasanya anna asla mahabbah al-ma'rifah wa samatiha al-musyahadah. Wa alam anna mahabbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sairu anbiya'ihi wa malaikatihi wa ibadihi salihina wa ma yu'ayyinu ala ta'atihi kullu dhalika min mahabbatihi. Wa qala alaihi salam ahibbullaha lama yaghrukum bihi min ni'amihi wa hibbuni bihubbillahi
wa ahibbu ahli baiti bihubbi. Wa'lam dan ketahuilah anna mahabbatu Rasulillah SAW wa sahbihi, bahwasanya cinta kepada Rasulullah dan kepada seluruh nabi-nabi Allah, wa malaikati dan malaikat-malaikat Allah, wa ibadihi sholihin dan cinta kepada para hamba-hamba Allah yang salih, wa ma yu'ayyinu ala ta'atihi dan memastikan ketaatan kepada Allah, kullu dzalika min mahabbatihi, semua itu adalah merupakan bagian daripada cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama kita cinta pada Allah, yang kedua adalah bahwasanya cinta kita pada para Rasulullah, pada para nabinya dan para malaikat, orang-orang salih adalah merupakan salah satu daripada kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, ahibbullaha, cintailah oleh kalian Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amihi, karena Allah lah yang memberikan nikmat pada kalian semua. Wahibbuni bihubbillah, dan cintailah saya, kata Rasulullah, bihubbillah, karena cinta kepada Allah. Wahibbu ahli baiti bihubbi, dan cintailah keluargaku, kata Rasulullah, ahli baitku, bihubbi, karena cinta kalian kepada saya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah itu berdasarkan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haditsu qudsi anillahi, dan hadis kursi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib mereka semua mendapatkan cinta saya. Wajabat mahabbati, kecintaan saya atau cinta saya wajib saya berikan kepada lil mutahabbina fiyya, bagi orang-orang yang saling mencintai, fiyya, karena Allah, karena saya. Wal mutajalisina fiyya, dan para orang-orang yang saling bertetangga, saling bergaul, fiyya, karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan orang-orang yang saling mengunjungi, fiyya, karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling berbagi, fiyya, karena saya. Ini hadis kursi, bahwasanya Allah mewajibkan kecintanya kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah, senang pada orang karena orang tersebut senang kepada Allah. Melihat orang rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, maka kita ikut senang. Senangnya kita berarti senangnya karena Allah. Para suami berjuang mencari nafkah yang halal untuk istrinya, untuk keluarganya, dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami istri saling menyayangi karena Allah, maka Allah akan mengirimkan cintanya kepada suami istri tadi. Kakak adik saling menyayangi karena Allah. Orang-orang yang berserikat, berorganisasi karena Allah, maka Allah akan mengirimkan cintanya kepada mereka. Orang-orang yang saling mengunjungi saudaranya, kerabatnya karena Allah,
maka mereka pasti wajib mendapatkan cinta Allah. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling mengganti, saling berbagi, dilakukan karena Allah, maka Allah akan mengirimkan cintanya kepada mereka. Maka sungguh bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga itu tidak akan harmonis kalau Allah tidak mengirimkan rasa sayang ke hati pasangan-pasangan tadi. Kenapa suami mau berjuang mati-matian? Karena Allah meniupkan, mengirimkan rasa sayang di hatinya kepada keluarganya. Kenapa istri kemudian melihat suami kemudian sayang? Karena Allah mengirimkan ke situ rahmatnya. Kalau tidak, bubar. Kalau tidak, akan muncul rasa bosan. Akhirnya terjadi perceraian di mana-mana karena pasangan tadi jauh dari rahmat Allah SWT. Maka yang melakukan, yang saling menyayangi karena Allah, yang saling bergaul karena Allah, yang saling mengunjungi karena Allah, maka wajib bagi mereka mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluk, nggak bisa apa-apa kecuali atas dasar pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka minta sama Allah. Kita punya anak nakal, minta sama Allah. Ya Allah, mohon padamu perbaiki kondisi anak saya. Jadikan dia anak soleh, karena Engkau lah yang memilikinya. Walil mahabbati shadiqati alamatun ajlaha wa alaha kamalul muta'abati lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi cinta alamat, walil mahabbati shadiqah, dan bagi cinta yang benar-benar itu alamatun, memiliki tanda-tanda. Orang itu kalau mengatakan saya cinta, cintanya itu benar-benar apa enggak? Apa sekedar di mulut saja, di hatinya tidak? Itu akan ketahuan karena ada tanda-tandanya. Imam Ali, sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengatakan bahwasanya tandanya orang itu cinta sama seseorang itu ada 3. Yang pertama, lebih senang ngobrol berduaan dengan yang dia cintai. Yang kedua, lebih senang berduaan dengan yang dicintai. Yang ketiga, tidak ingin jauh-jauh dari orang yang dicintai. Itu alamat umumnya seperti itu. Kalau ada suami mengatakan cinta sama istrinya, ternyata dia lebih senang melihat WA, HP daripada melihat istrinya, maka perlu ditanyakan dari alamat tadi. Pulang kerja, nyampe rumah, yang dilihat HP, istrinya dicuekin. Karena menurut Sayyidina Ali seperti itu. Dia lebih senang ngobrol dengan yang dia cintai. Maka itu berlaku bagi kita. Kita cinta, mengatakan cinta pada Allah, maka kita lebih senang menghabiskan waktu kita dengan Allah. Bagaimana ngobrol dengan Allah? Faqra'ul Quran, baca Quran. Kenapa baca Quran? Al-Quranu kalamullah, karena Al-Quran adalah firman Allah. Kalau kita baca Quran sama aja kita sedang ngobrol dengan Allah. Lebih senang berduaan dengan Allah, malam-malam bangun, yang lain pada molor, pada ngorok, kita bangun,
menghadap Allah. Sebelum subuh datang sudah bangun dulu. Lebih senang menjawab panggilan kekasihnya dibanding yang lain. Sebelum Allah manggil sudah hadir di masjid. Sebelum azan sudah hadir di masjid. Kemudian yang ini adalah walil mahabbati shadiqah alamat, dan untuk cinta yang tulus, yang murni, yang benar-benar itu memiliki alamat. Ajlaha wa alaha kamal mutaba'ah. Ini cinta kepada Allah ya. Apa alamatnya, tanda-tandanya? Ajlaha wa alaha, yang paling jelas, yang paling tinggi alamat tadi adalah kamalul mutaba'ati lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya kita mengikuti Rasulullah SAW fi aqwalihi, dalam segala macam ucapannya, waf'alihi, dan tindakan-tindakan Rasulullah, wa akhlaqihi, dan akhlak-akhlak Rasulullah. Maka itu merupakan tanda cinta kita pada Allah SWT, benar-benar cinta. Alamatnya adalah yang paling jelas, yang paling tinggi adalah sempurnanya kita mengikuti Rasulullah adalah bukti cinta kita pada Allah. Sehingga akhirnya Allah berfirman, Allah Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan wahai Muhammad kepada para umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka pasti kalian akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Cinta Allah dan cinta Rasul tidak bisa dipisahkan, karena itu adalah merupakan penggalan. Orang Indonesia itu senang. Kenapa Bu? Pak, kalimat Allah, lafaz Allah sebelah kanan itu Allah, kemudian sebelah kirinya Muhammad. Senang memendekkan. Bahasa Arabnya Sayyidati Aisyah, jadi dibuang jadi Siti Aisyah. Sidi, Sayyidi Muhammad jadi Sidi Muhammad. Itu juga sama, Allah Muhammad. Aslinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dipotong jadi Allah dan Muhammad. Maka cukup ketika meninggal Allah Muhammad, sudah husnul khatimah. Ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, ya, berapa tahun mencari-cari istrinya Siti Hawa nggak ketemu-temu, taubat, akhirnya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Allah, siapa itu Muhammad? Kok istimewa sekali, namanya berdampingan dengan engkau. Siapa? Kata Allah berfirman, itulah anak turunan kamu yang akan menjadi nabi terakhir, penyelamat semua umat Islam, semua umat manusia. Nabi Adam, ya Allah, saya bertawassul dengan nama tersebut, mohon ampuni saya ya Allah. Kemudian Allah ampuni, sehingga akhirnya bertemu dengan Siti Hawa kembali di Jabal Rahmah. Nabi Adam baca salawat, diterima sama Allah taubatnya. Maka luar biasa, cinta Allah, cinta Rasulullah, dan cinta kepada hamba-hamba Allah yang lain yang saleh, para waliullah, kekasih Allah. Kalau kita menilik hadis Nabi yang pernah saya bacakan, innallaha yu'ti ad-dunya illa man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti ad-dina illa man yuhib. Sesungguhnya Allah SWT memberikan nikmat dunia, memberikan dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Tetapi Allah tidak memberikan agama kecuali pada orang-orang yang Allah cintai.
Maksudnya agama adalah Islam. Maka dengan hadis tadi kita termasuk wali-wali Allah. Kita yang beragama Islam adalah orang-orang yang Allah cintai. Kita termasuk kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan membaca suatu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.